Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi bersama saya Rudi Sultra. Jadi hari ini kita akan bahas lagi mengenai transportasi online, khususnya Maxim. Nah, untuk pembahasan hari ini itu mengenai masalah driver-driver itu ingin meminta masalah ini bisa menjadi karyawan yang menetap ya ini ya. Jadi untuk masalah ini ada banyak ojol-ojol yang demo ya, menuntut bahwa mereka itu adalah bukan lagi dari bagian karyawan yang mitra ya, ingin meminta itu jadi pekerja yang menetap gitu ya. Nah, ini ada ibu yang ini ya yang berkeras juga itu untuk menyampaikan bahwa ini dari Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia ya, namanya SPAI itu ya, maksudnya Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lampung SPAI. Nah, Lili Pujiati ya, dia menegaskan bahwa pengemudi atau driver itu harus mereka masalah ini ya, mereka meminta itu bahwa pengemudi ojek online itu dengan kurir itu meminta bahwa mereka itu harus jadi karyawan tetap. Apakah teman-teman kalian setuju atau tidak? Bisa berikan komentar di bawah. Nah gitu ya. Nah, jadi sebelum kita bahas dari penjelasannya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe dulu channel ini agar bisa berkembang dan bisa melihat notifikasi perkembangan selanjutnya guys dari video-video saya ya. Oke, kita ini dulu. Nah, jadi itulah tadi masalah masalah penuntutan dari masyarakat juga dari SPAI, Ketua Majelis ini ya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Ini Lili Pujiati, dia menyampaikan seperti itu bahwa karyawan driver dan kurir itu adalah meminta harus jadi karyawan tetap gitu. Nah, ini penjelasannya ya. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI Lili Pujiati mengatakan kemudian pengemudi atau driver online, ojol, taksi online, dan kurir adalah sebagai pekerja tetap. Nah, hal itu disampaikan merespon pernyataan DPR yang menyambut hal ini mengkaji status pekerja bagi pengemudi ojol. Nah, status pekerja tetap sebagai pengemudi ojol jelas diatur di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan hubungan kerjasama kerja dan meliputi 3 unsur, yaitu pekerja, upah, dan perintah. Nah, ujar Lili itu penyampaian dari Bu Lili ya, itu tadi hubungan antara perusahaan platform dengan pengemudi taksi online dan kurir termasuk dalam hubungan kerja telah mematuhi 3 unsur tersebut, yakni pekerja, upah, pemerintah gitu ya. Unsur pekerja penuh karena ada dalam aplikasi pengemudi seperti pekerja antara penumpang, barang, dan makanan. Nah, menurut Lili, pihak platform yang menetapkan soal status pekerja tersebut bagi bukan pekerja melainkan mitra. Nah gitu. Pekerja sebagai bukan pekerja melainkan mitra, yaitu dari anggapannya dari platformnya. Nah, menurut Lili, pihak platform yang menetapkan soal status pekerja tersebut sebagai bukan pekerja melainkan mitra ya. Selain itu lanjutnya unsur upah dan terpenuhi karena jelas terdapat di aplikasi pengemudi yang menetapkan besaran upah dan setiap orang dikerjakan pengemudi gitu. Upah ini telah dihitung oleh platform dengan memasukkan potongan yang besar hingga 50%. Ini potongannya hingga 50% ya. Kemudian unsur pemerintah jelas ditemukan dalam aplikasi pengemudi. Platform memberikan sanksi berupa suspend dan putus mitra bila pengemudi tidak patuh dalam pemerintah dalam menjalankan pekerjaan
pengantaran penumpang, barang, dan makanan, jelasnya gitu ya. Sebagai lanjut, Lili menyampaikan bahwa dalam praktiknya pengakuan status pekerja ini telah dikeluarkan di negara lain seperti Inggris yang mewajibkan perusahaan platform untuk mengangkut pengemudi sebagai pekerja dan memberikan hak upah sesuai ketentuan upah maksimum minimum ya, sehingga Komisi 9 DPR RI tidak perlu ragu lagi dalam memutuskan status pengemudi ojol, taksi online, dan kurir sebagai pekerja tetap karena sudah ada payung hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Itu, ya. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menggodok aturan yang akan menegaskan status driver sebagai ojol dan sebagai pekerja, driver ojol dan sebagai pekerja ya. Gitu. Hal ini berupaya untuk memenuhi status driver ojol dari mitra menjadi pekerja. Lamenaker Emmanuel Ebrizel Noel mengatakan pihaknya menenangkan aturan ini bisa kan ini setelah Lebaran. Jadi kemarin itu konfirmasinya ini bahwa keputusan dari ini ya, maksudnya penyampaian itu ditetapkan itu sesudah Lebaran. Iya, ke depan kami akan membuat regulasi untuk memastikan mereka memiliki legal standing sebagai pekerja, bukan lagi mitra. Itu sangat penting, ujar Noel ke kantor Kemdiknaker. Pihaknya pun masih menurut dan mengangkat bentuk regulasi tersebut baik berupaya peraturan menteri atau peraturan pemerintah ya, artinya mereka harus memiliki status hubungan yang jelas katanya. Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital ya, Mutia Hafid menyangkut dirinya sudah melakukan peraturan dengan Menteri Perhubungan Budi Purwadi untuk membahas rencana itu gitu ya. Jadi mereka sepakat transportasi online ini harus memiliki aturan yang jelas, baik itu aplikator maupun pengemudi gitu ya. Namun dalam waktu dekat ini pihaknya bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan pertemuan untuk membahas lebih lanjut dan mengenal rencana tersebut. Jika kemarin Pak Menhub sudah datang, kemudian kemarin sudah di istana di tengah rapat di atas saya juga berbicara dengan Depnaker, kita sudah akan janjian untuk berbicara 3 kementerian ini ya, karena sebelumnya mungkin atau bersatu gitu ya, memikirkan bagaimana aturan yang akan kita lakukan mengenai transportasi online. Pada dasarnya perlu, jadi kalau sekarang ya belum ada aturannya, kita semua sepakat bahwa perlu ada aturannya gitu ya. Jadi ini memikirkan bahwa untuk driver juga ya, bahwa sekarang itu minta bukan lagi sebagai karyawan mitra, tapi itu meminta sebagai karyawan tetap gitu ya, supaya juga ya ada, karena sudah jelas juga di aturan di Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan bahwa itu sudah meliputi 3 unsur ya, gitu sudah terpenuhi juga sebagai driver. Namun itu jadi semoga bisa saja tercapai ya, bisa juga dilaksanakan. Kalian sabar saja yang sebagai ojol, semoga ini urusan ini, maksudnya semua yang diperjuangkan ini akan terbukti ya guys ya, akan tercapai gitu. Jadi itu saja video saya hari ini, nanti kita akan lanjut lagi di pembahasan saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.